Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Miftahul Anwar. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi teknologi informasi, yaitu di materi sistem basis data. Untuk kalian yang masih belajar apa sih sistem basis data itu di dalam sebuah teknologi informasi atau teknik informatika, berikut saya akan mencoba menjelaskan beberapa terkait materi di sistem basis data. Di sini ada basis data, ada pengertian basis data. Itu basis data menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal inilah yang dijadikan alasan dari penggunaan teknologi berbasis data pada saat sekarang atau di dunia bisnis ya. Di dunia bisnis banyak yang memakai sistem basis data ini, dan ini contohnya ada bank juga menggunakan basis data, bandara, universitas, penjualan, pabrik, kepegawaian, dan telekomunikasi. Gunanya untuk ini ya, pengelolaan data nasabah itu memakai basis data. Terus kalau bandara itu ya pengelolaan reservasi atau penjualan tiket gitu ya, atau penjadwalan gitu juga menggunakan basis data. Universitas juga menggunakan untuk sebagai sarana pendaftaran alumni atau sistem akademik, menggunakan sistem basis data. Terus penjualan ya, penjualan retail maupun non retail ya. Terus pabrik, kepegawaian. Kemudian di sini ada sistem pemrosesan file. Di sini ada saya contohkan di sistem akademik. Ada komputer mahasiswa. Ini ada program aplikasi mahasiswa. Jadi di tengah-tengahnya programnya, lalu filenya di samping. Jadi saling mentransfer. Terus di sistem basis datanya itu di tengah-tengahnya ini. Kemudian ada mata kuliah juga sama. Ada di sini ada program, terus ada file. Terus nanti di sistem basis data ini ada file mahasiswa ya. Ada file name-nya itu ada npm atau nama, alamat, tanggal lahir. Ini sintaksnya ya nanti ya, rumusnya. Kemudian ada file mata kuliah. Terus di sini ada kodenya, KDMK, nama, ini contoh kode. Kemudian di sini ada kelemahan dalam sistem pemrosesan file. Kelemahan ini yang pertama itu ditimbulkan data rangkap, ada redundansi data dan ketidaksosialan sistem data. Karena file-file yang harus aplikasi disusun oleh pemrogram atau programmer yang berbeda, sejumlah informasi mungkin memiliki duplikasi yang beberapa file. Jadi sebagai contohnya adalah nama mata kuliah SKS, dan nanti mahasiswa yang muncul pada suatu file, mungkin rekod mahasiswa, dan juga pada suatu file yang terdiri dari rekod mata kuliah. Kerangkapan data seperti ini dapat menyebabkan pemborosan tempat penyimpanan dan biaya akses yang bertambah. Di samping itu dapat terjadi inkonsistensi data. Misalnya apabila terjadi perubahan jumlah SKS atau mata kuliah, sedangkan perubahan hanya diperbaiki dalam file mata kuliah dan tidak diperbaiki pada file mahasiswa. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam laporan nilai mahasiswa. Ya, kelemahannya kan sistem basis data sistem servernya atau datanya besar, terus data penampungnya kecil, itu
sangat resiko sekali. Kemudian yang kedua adalah kesukaran dalam mengakses data. Muncul permintaan-permintaan baru yang tidak diantisipasikan sewaktu membuat program aplikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan data. Kesukarannya untuk mengakses data, terlalu banyak permintaan, kelemahannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, data terisolir. Karena data tersebar dalam berbagai file, dan file mungkin dalam format yang berbeda, akan sulit menulis program aplikasi baru untuk mengambil data yang sesuai. Jadi datanya bisa terosilir karena data tersebar file, kemudian format yang berbeda, akan sulit menuliskan aplikasi. Terus kemudian yang keempat, masalah pengamanan. Problematikanya security ya, pengamanannya harus memakai firewall. Jadi di sistem basis data ini harus memakai firewall. Terus kemudian data dependence. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada program aplikasi, maka pemakai tidak dapat mengakses data. Nah, ini ada kayak crash gitu ya. Tadi crash, jadi nggak bisa. Kemudian di sini ada sistem basis data. Ini ada gambarannya ya. Ini gambarannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada sebuah mahasiswa di sini database ini, terus basis data nanti ya, programnya ini program untuk mengakses programnya untuk mengakses mahasiswa. Kemudian basis data itu penampungnya, lebih jelasnya seperti itu. Kemudian di sini ada konsep itu ada data, basis data, dan DBMS. Apa sih itu data? Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, kayak pegawai, manusia, pembeli gitu. Terus kemudian basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam suatu organisasi. Kemudian DBMS itu kepanjangan dari Database Management System, adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan basis data. Jadi satu program dan sewaktu itu misalnya kalian itu memasukkan data itu masuknya di DBMS ini, Database Management System. Perangkatnya ini ya, masuk ke sistemnya ini, perangkat lunaknya ini. Kemudian di sini ada sistem basis data terdiri dari basis data dan DBMS. Ini gambarannya tadi ya. Ini ada user, pemakai, terus ini ada database, aplikasinya, terus di sini kemudian penampungnya, ini juga penampung. Ini yang memanage, kemudian ini yang kayak tempatnya. Kemudian di sini ada istilah-istilah basis data, dasar-dasarnya. Itu adalah enterprise, ada entitas, ada atribut, dan ada nilai data. Nanti bisa kalian download ya. Nanti ini saya kasih di deskripsi, bisa kalian download kalau kurang jelas. Kemudian di sini ada kunci elemen data, ada record data. Jadi kunci elemen data ini gunanya untuk mengunci atau security yang tadi ya, entitasnya. Terus kemudian ada contoh-contohnya maupun atribut. Terus kemudian ada record data, kumpulan elemen data. Contohnya di sini ada kumpulan atribut npm. Ya ini coding-coding. Ini contohnya. Kemudian di sini ada keuntungan sistem basis data, bisa terkontrol, terus terpelihara, terus data dapat dipakai secara bersama. Jadi satu
satu aplikasi bisa dipakai untuk semua. Terus kemudian dapat diterapkan standarisasi. Terus keamanan data terjamin. Jadi ada sistem, sudah ada security, terus database, itu aman, data-data aman, nggak akan bisa bocor, kecuali firewall atau security-nya itu kurang bagus. Terus terpeliharanya integrasi data bisa dikontrol ya. Terus terpeliharanya keseimbangan, ini yang tadi ya, data integrity ya, kemandirian data, bisa mandiri datanya. Ya, ini kelemahannya yang tadi, memerlukan tenaga spesialis, kompleks, memerlukan tempat yang besar, mahal. Ya, ini memang mahal sih kalau membuat sistem basis data ini. Kemudian ada penggunanya. Pengguna ini bisa kalau di pabrik kayak yang tadi ya, pabrik, sistem engineer, terus database administrator, itu sangat berguna sekali. Kemudian ada end user, pemakai akhir. Ini end user ya data administrator, tapi yang lebih atasnya lagi yang memakai. Terus kemudian pemakai umum, end user, ini juga pemakai khusus, spesialis. Ini harus spesialis yang tahu pengolahan sistem basis data. Oke, itu dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian belum paham atau belum jelas, nanti bisa download presentasi saya. Nanti saya kasih di deskripsi. Nanti bisa kalian download terus dipelajari. Begitu dulu pelajaran saya, materi tentang sistem basis data. Untuk selanjutnya itu sistem yang materi yang kedua, menginjak ke materi yang ke codingannya ya nanti ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.